Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik, kita bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya apa yang kita baca, kita mengerti dan kita melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang memberikan kami pengertian dan memampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Adik-adik, kita tidak akan baca keseluruhan ayatnya, tapi nanti kalian boleh mengulang kembali membaca keseluruhan ayatnya. Kita akan baca dari ayat 17 sampai ayat 21. Di sini judul di perikop ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dari Miletus ia mengirim pesan ke Efesus untuk meminta para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus." Nah, adik-adik, di sini Rasul Paulus sebelum berangkat menuju tempat yang selanjutnya, dia mengumpulkan para penatua-penatua jemaat atau para pemimpin-pemimpin jemaat. Dia tetap memberi dukungan untuk para penatua untuk tetap melanjutkan pemberitaan Injil, supaya Injil tidak berhenti di situ saja, walaupun Rasul Paulus meninggalkan tempat tersebut atau di Asia tersebut. Rasul Paulus juga menceritakan bagaimana kehidupannya semasa di Asia untuk memberitakan kabar Injil. Tentunya banyak kesulitan, banyak tekanan, tetapi Rasul Paulus tidak pernah mengeluh. Dia tetap sabar, dia tetap setia, dia tetap taat menjalankan perintah Tuhan untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Nah, di sini adik-adik, pelajaran yang kita ambil ketika Rasul Paulus akan pergi, dia mengumpulkan para penatua. Dia melakukan hal yang baik atau dia menunjukkan kerendahan hatinya untuk memohon izin dan juga memberi semangat, memberi dukungan supaya para penatua ini juga tetap melanjutkan pelayanan. Mereka tetap memimpin jemaat-jemaat untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini pun Rasul Paulus walaupun banyak tekanan, walaupun banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak enak dalam kehidupannya, tetapi dia tetap setia mengiring Tuhan. Dia tidak patah semangat, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, dia tetap berserah kepada pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang akan kita lakukan dengan pembacaan kita pada saat ini? Yuk adik-adik, kita juga mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Ketika kita menghadapi orang tua atau orang yang di atas usia kita, mungkin di rumah, di gereja, di sekolah minggu, di sekolah, mari kita juga belajar untuk menjadi anak-anak yang hormat, anak-anak yang rendah hati. Ketika kita bertemu, walaupun mungkin kita banyak tahu mengenai Alkitab atau mengenai firman Tuhan, tetapi ketika kita menghadapi orang tua, orang yang lebih tua usia dari kita, kita tetap harus hormat kepada mereka. Dan adik-adik, kita juga harus tetap semangat memberitakan kabar Injil keselamatan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mungkin kita akan
dapat penolakan, mungkin kita juga tidak akan didengar. Tapi jangan menjadi kita patah semangat adik-adik. Kita tetap semangat untuk memberitakan Injil melalui perbuatan kita, tutur kata kita. Maka dari itu, mari kita terus memohon pimpinan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, supaya kita dikuatkan, dimampukan Tuhan untuk memberitakan kabar Injil. Karena ketika kita melakukan dengan keinginan kita atau dengan kekuatan kita, semua itu akan sia-sia. Kita akan menjadi kecewa ketika kita ditolak. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, melakukan segala sesuatunya semata-mata hanya untuk Tuhan, maka kita akan dikuatkan apapun yang akan kita terima, resiko apapun. Ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita akan tetap damai sejahtera. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, yuk kita akan sama-sama terus berdoa, memohon kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan sehari ke sehari untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, hormat kepada orang tua, dan rajin juga semangat untuk memberitakan kabar Injil Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami baca saat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada orang yang lebih tua, menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk memberitakan kabar Injil, rajin sekolah minggu, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Kalau sementara ini kami mungkin masih malas-malasan, Tuhan ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan